Selamat malam, saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah saham yang sekiranya bisa memberikan kita cuan secara swing trade ya, mudah-mudahan teman ya. Nah, jadi di sini saham pertama yang akan saya bahas adalah saham dengan kode SIDO, teman-teman. Kepanjangan dari PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Nah, jadi teman-teman pasti udah tau lah tentang perusahaan ini gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian ikut seminar atau pasti ya ngomongin, wah ada aja lah cuitan SIDO gitu kan. Baru-baru ini kan gitu kan, kalau seminarnya kebanyakan. Kalau mungkin tahun-tahun lalu beda lagi sahamnya. Dimana kalau kita lihat secara profil, SIDO ini merupakan saham yang bergerak dalam ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Nah, produk yang cukup terkenal dari saham ini adalah tolak angin, kuku Bima Energi, gitu kan. Jadi teman-teman tahu lah kalau tolak angin, gitu kan. Pasti banyak, apalagi lihat iklannya di TV kan. Itu produk yang cukup terkenal dari saham SIDO ini. So, di sini ada sebuah news teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedikit lihat LK daripada SIDO pada kuartal kedua itu mengalami penurunan ya teman-teman ya, hampir 0,5%-nya untuk Q2 2022 itu sendiri. Nah, di sini mungkin hal ini sudah saya sempat terkabar gitu kan, bahwa perusahaan-perusahaan manufacturing itu mungkin bakalan berdampak pada kenaikan harga bahan baku ya, disebabkan karena apalagi ada inflasi apalagi ada perang seperti itu kan. Kenaikan harga bahan baku ini pasti akan menekan banget dari segi SIDO. Nah, di sini kalau sebuah artikel teman-teman dari kontan.co.id, jadi beginilah jurus SIDO muncul atau SIDO yang saat ini kenaikan harga bahan baku. Jadi kan karena harga bahan baku itu kan kalau ditekan itu kan agak sulit ya gitu kan. Karena kan kita ketika membuat suatu ramuan atau produk-produk seperti SIDO ini kan bahan ramuan herbal, tolak angin gitu kan. Ini komposisi kan harus pas nih gitu kan. Jadi walaupun harga bahan baku naik, turun itu ya segitu takarannya gitu kan. Biar sama gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan SIDO ini gitu kan. Kalau di artikel ini kita baca, dengan kenaikan bahan baku tersebut, yang dilakukan oleh SIDO adalah membuat proyek greenhouse untuk menyiapkan pengadaan bahan-bahan baku yang langka dan mahal yang prasarananya sedang disiapkan. Gitu kan. So, jadi ini masih dalam proyek ya pembangunan. Jadi mungkin disiapin lahan seperti itu, di mana tempatnya nanti. Kalau udah dicek nih, apa sih kebutuhan yang paling utama yang selalu dibutuhkan nih produk-produk daripada SIDO itu. Jadi itu mungkin bakalan dibuatkan tempat untuk lahan pada produk tersebut gitu kan, biar tidak beli gitu kan. Tapi ini masih dalam proses persiapan gitu kan. Jadi masih belum jalan ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin sudah jalan, mungkin laba daripada SIDO ini bakalan berjalan dengan baik lagi gitu kan, mulai tumbuh lagi. Terus di sini apa sih hal lain lagi yang menyebabkan gitu kan, dimana tantangan juga datang dari pelemahan daya beli masyarakat. Itu dari artikel ya teman-teman ya. SIDO muncul melihat saat ini preferensi konsumsi masyarakat masih fokus pada kebutuhan pokok atau primer. Jadi belum ke kesehatan ya. Jadi mungkin saya juga kayak gitu sih gitu kan. Kalau misalkan saya nggak sakit ya mungkin saya nggak minum obat gitu kan. Jadi jarang lah gitu kan. Kalau misalnya kayak udah ada rasa meriang atau gini yang bertolak angin gitu kan. Kalau itu ya enggak gitu kan. Sama seperti artikel ini dibilang bahwa sebenarnya kesehatan juga merupakan kebutuhan primer. Dengan menjaga kesehatan akan mengurangi risiko sakit dan tidak produktif. Saat ini kami sedang mengedukasikan bahwa menjaga sebelum sakit lebih baik daripada mengobati. That's right. Dan itu masih banyak orang Indonesia ya. Jadi sakit dulu baru minum obat, ya kan? Sebelum minum
Orang Indonesia kan nggak mau minum obat dulu, ini sakit dulu baru minum obat gitu kan. Lebih baik nggak usah menjaga gitu. Orang Indonesia termasuk saya juga. Ini mungkin ini menjadi salah satu penyebab tertekannya saham SIDO ya. So mungkin kita langsung aja masuk ke chartnya teman-teman. Walaupun ada berita yang negatif gitu kan, saham SIDO apakah turun? Ya turun. Dari pandangan saya ini bakalan turun, apalagi udah jebol di area support yang cukup kuat. Memang sempat saya analisis bahwa dia mengalami pemantulan, dan itu memang benar. Terjadi pemantulan, mungkin bisa cuan 1 sampai dengan 3% waktu itu saya bilang, dan that's right banget. Akhirnya bisa dapat cuan 1 sampai dengan 3%. 3% dapat sih, bahkan malahan ya kalau kita ambil pas di sini lagi average dan dapat 3%. So di sini telah saya bikin garis karena dia jebol di area support. Dan ini kemungkinan bakal menuju support berikutnya di sini di area 700-an teman-teman. Jadi ketika harga 800 dari jebol, dia berpotensi ke harga 700-an. Nah ketika sampai di harga 700-an, nah bagi saya ini bakalan terangkat lagi, ada potensi untuk pembalikan arah lagi. Apalagi ini kan udah cukup lumayan jatuhnya cukup dalam gitu kan, masa nggak ada perlawanan gitu kan. Jadi kalau sampai di area 700 mungkin bisa dibeli lagi, istilahnya kayak ambil pisau jatuh lagi gitu kan, ARB hunter lah gitu. Kalau misal ARB ya AB hunter lah jadi ya. Jadi sekitaran cuannya itu 1 sampai dengan 3%-an. Itu dari saya. Tapi tetap teknik ini cukup berbahaya kalau teman-teman bisa ambil, dan tapi ingat harus siap-siap untuk stop loss jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tapi bagi saya nih ada cukup kemungkinan yang bagus gitu kan, karena yang SIDO ini adalah saham-saham yang banyak diminati oleh orang gitu kan. Ketika melihat saham ini turun pasti ada potensi untuk kenaikannya. Jadi 1-3% itu udah cukup untuk saham SIDO, dan ketika teman-teman udah dapat 1-3%-an, teman-teman bisa go away dari saham ini. Kalau lebih seperti itu gambaran daripada saham SIDO. Walaupun ada berita news yang buruk gitu kan, yang ada potensi untuk penurunan, seperti biasa di balik hal yang buruk pasti ada hal baik di dalamnya. Nah inilah hal yang baiknya, bahwa kita nanti bisa beli ketika harga sampai di harga bawah dan ngambil profit yang 1-3%-an dan lari. So saham berikutnya bakalan saya bahas di sini adalah saham Antam teman-teman. Nah, kalau bicara masalah Antam, ini kan saham BUMN negara, itu terkait pertambangan. Teman-teman kalau punya produk kalau emas gitu kan, salah satu produk emas itu kan dari perusahaan Antam tuh ada gitu kan, emas Antam itu biasanya. Nah kalau emas Antam ini kan lebih relate kepada harga pergerakan harga emas. Mungkin kita lihatnya dulu pergerakan harga emas teman-teman ya. Nah kalau lebih pergerakan emas, kalau saya lihat ya teman-teman, ini kan masih dalam time frame 1 harian. Nah ini ada potensi untuk mengalami proses kenaikan nih di harga emas XAU USD teman-teman. Jadi pairnya emas dengan dolar ya kan. Jadi kalau menurut pendapat saya nih, emas ada potensi kenaikan nih dari segi emas ya, sampai di harga 1.800-an lah, 1.800 dolaran per itu. Nah sekarang mungkin kita bisa lihat langsung ke emasnya ya, chart emas daripada Antam. Nah sebelumnya sempat saya analisis tentang saham Antam terkait harga yang di sini. Sebelumnya itu kan waktu itu kan masih di sini kalau salah, di sini ketika udah break gitu kan, dengan volume yang besar gitu kan, saya sempat analisis dan oke, naik kan, masih di sini kalau salah. Jadi kita udah mengalami sedikit koreksi, dan ini udah ada tanda-tanda ada kenaikan nih gitu. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum masuk ya, tapi apakah ini bisa masuk sekarang? Saya mungkin bisa bilangnya boleh untuk saham ini. Nah, jadi dengan adanya ini teman-teman, area stop lossnya mungkin udah masih tetap ya, karena pas banget. Untuk TP nya masih tetap di area tersebut, jadi saham ini masih layak untuk
buy gitu kan di saham ini sesuai dengan prediksi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau sekarang masuknya kurang lebih potensi cuan sampai 12%, stop loss di sekitar 5%, nanti mendekati 6%. Itu TP di harga 2272 dan stop loss di 1898 teman-teman. Itu kurang lebih di untuk saham Antam ini ya, untuk proyeksi saham Antam itu sendiri. So mungkin gitu aja sih dari saya terkait dua saham ini, dari Sido dan Antam. Nah semoga dua saham ini bisa memberikan kita cuan ke depannya. So terima kasih buat kalian yang udah nonton, and see you in the next video ya teman-teman ya. Goodbye.